Lalu bagaimana tanggapan dari keluarga korban atas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak perwira polisi? Kita sudah terhubung dengan penasihat hukum keluarga korban, Rafeli Wijaya. Selamat sore, Mas Rafeli, dengan Adisti di studio. Mas Rafeli? Ya, selamat sore. Oke, Mas Rafeli, ini kan klien Anda yakni Ken Admiral ini sempat diperiksa ya kemarin 2,5 jam. Bagaimana kondisi korban sampai hari ini, Mas Rafeli? Kondisi korban sampai saat ini masih merasa trauma ya. Sejauh yang kemarin diperiksa melalui via Zoom, masih merasa trauma. Terus kita tanyakan lagi bahwasanya ada masih kalau terlihat cahaya itu masih bias di matanya. Gitu. Oke, jadi sampai saat ini Ken Admiral korban ini masih merasa trauma dan juga masih ada sisa-sisa yang kemudian di matanya masih mengalami luka begitu ya berarti? Ya, benar. Nah, dari pemeriksaan 2,5 jam yang dilakukan via Zoom oleh penyidik polisi dan karena berada di Inggris Ken Admiral ini, apa saja yang kemudian ditanyakan seputar apa saja, kronologis kah atau seperti apa, Mas Rafeli? Ya, jadi yang ditanyakan lanjutan ini BAP lanjutan ya. Jadi garis besarnya diulangkan kembali video kejadian. Namun klien kami masih trauma dengan video tersebut. Klien kami menyuruh mute suara dari video tersebut. Namun untuk mengingatkan kembali karena ini keperluan untuk penyidikan dalam pemeriksaan. Jadi kejadian-kejadian itu direview kembali lah seperti itu. Oke, jadi sempat memutar video yang kemudian viral di media sosial karena kemudian Ken ini, korban ini merasa trauma bahkan sampai audionya di mute begitu ya, Mas Rafeli ya. Mas Rafeli, ini juga yang jadi pertanyaan kita semua, ya. Sebenarnya benar. Apa yang menjadi motif dari penganiayaan terhadap Ken ini? Jadi begini, kalau motif masih didalamin oleh penyidik, tapi pada fokusnya sekarang adalah ke penganiayaan yang memang bermula dari ada kejadian pengerusakan mobil, yaitu kaca spion yang dipukul oleh tersangka dan memukul sebelumnya pada saat kejadian itu di dekat SPBU gitu. Jam 10 malam di tanggal 21 Desember 2022. Lalu dilanjutkan kembali di jam 3 pagi. Mereka itu klien kita mendatangin ke kediamannya Pak AH. Bertujuan itu hanya untuk meminta ganti rugi terhadap mobil, kerusakan mobil, gitu. Tetapi terhadap keluarganya dari pihak tersangka malah meresponnya terbalik gitu. Meresponnya seolah-olah ada mereka ini datang itu mau menyerang, seperti itu. Oke, itu artinya gitu. Kemudian ada awal. Karena kan kalau misalnya ya. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Gimana, Mbak? Oke, Mas Rafeli. Jadi kemudian ini kan ada dua video. Yang pertama adalah video yang penganiayaan terhadap Ken dan sebelumnya ini ada video pada saat kalau tidak salah Aditya kemudian menghampiri mobil
korban yakni Ken. Nah, informasi yang kemudian juga beredar, apakah ini dari pengakuan Ken ini karena juga ada motif perselisihan karena asmara? Sampai saat ini masih kemarin itu di dalam BAP itu belum ada pertanyaan terkait dengan hubungan asmara atau segala macam gitu. Oke, jadi sampai saat ini memang belum ada soal BAP, soal asmara begitu ya. Nah, kalau dari keluarga korban sendiri, apa yang kemudian diharapkan dari kasus ini? Karena kan kita tahu kasus ini sendiri memang terjadi penganiayaannya itu bulan Desember dan baru kemudian diproses ini bulan April. Ada jeda waktu bahkan sempat saling lapor. Betul, Mas Rafeli? Iya, jadi kalau harapan keluarga itu ya sekarang sudah setidaknya cukup puas dengan kinerja dari Polda Sumut, terutama Pak Kapolda Sumut dan di jajaran Dirkrimum. Keluarga sangat terima kasih karena penanganannya begitu cepat. Bukan juga ditangani oleh sebelumnya itu lambat. Mungkin di dalam penyidikan oleh Polrestabes itu alat bukti belum ditemukan atau segala macam. Tapi intinya keluarga itu cukup puas terhadap kinerja Polda Sumut. Gitu. Oke, terkait dengan orang-orang yang kemudian juga berada di lokasi pada saat penganiayaan. Sempat ibu dari Ken ini juga meminta agar ada status hukum yang berbeda begitu dengan saksi-saksi yang berada di lokasi penganiayaan seperti yang merekam, kemudian yang menyebarkan, kemudian yang melakukan pembiaran. Seperti apa yang kemudian diharapkan oleh keluarga dari korban Ken Admiral ini? Ya, mungkin keluarga juga sekarang menyerahkan semua kepada penyidik Polda Sumut untuk siapa yang mungkin turut serta, siapa yang mungkin melakukan pengancaman atau bagaimana begitu. Jadi keluarga sekarang cukup berserahlah semua kepada penyidik dan begitu. Oke, itu artinya keluarga dari Ken Admiral dan juga korban dari Ken Admiral ini menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada pihak kepolisian, terutama Polda Sumatera Utara. Terima kasih penasihat hukum keluarga korban, yakni Rafeli Wijaya telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.